sama gue Rafael Awan ya, channel Andromeda. Dan ya balik lagi di kamar gua ya kan, settingannya ada di kamar gua terlihat ya kan, settingannya terlihat di kamar gua. Dan kali ini adalah horor. Kita akan membahas tentang uh, salah satu sindrom yang menyeramkan ya kan, uh, sindrom yang menyeramkan untuk dibahas ya kan, yaitu sindrom Stockholm ya. Sindrom Stockholm adalah, jadi kita kali ini bahas sindrom Stockholm. Dan kali kita bahas sindrom Stockholm tapi bukan tentang sindromnya lah itunya, tapi tentang uh, Natasha Maria Campus ya kan, kasus Maria kasus Natasha Maria Campus ya, orang Austria ya kan, yang diculik dan mengidap sindrom Stockholm. Dan sindrom Stockholm itu sendiri adalah respon psikologis di mana dalam kasus-kasus tertentu para sandera penculikan menunjukkan tanda-tanda kesetiaannya pada penyandera tanpa memperpedulikan bahaya atau risiko yang dialami oleh sandera itu. Jadi sindrom Stockholm itu kecintaan atau kesetiaan ya, yang di hostage ya kan, atau yang disandra kepada penculiknya. Jadi ini kasus penculikan yang bakal kita bahas ya, Natasha Maria Campus yang lahir di Wina 17 Februari 1988, umur 31, adalah seorang wanita berkebangsaan Austria yang diculik lebih dari 8 tahun pada tahun 1998 sampai 2006, dikurung di Strandhof, Austria ya kan. Di penculikan ini pada dini hari 2 Maret 1998 atau 98, Natasha kala itu berusia 10 tahun. Setelah pukul 7 meninggalkan rumah orang tuanya di Wayne Downstead ya, maaf kalau pengejaannya salah ya kan, di Wayne Downstead ya, untuk pergi ke sekolah, tetapi tidak pernah sampai, bukan cabut ya, tapi karena sebelumnya ia berkelahi dengan ibunya, maka orang berasumsi bahwa ia meninggal. Jadi si Natasha ini adalah si Natasha, bacanya itu Natasha ya kan, Natasha lah ya, si Natasha ini ada masalah, ada sedikit konflik keluarga ya kan, ya sama ibunya. Jadi dikira orang-orang tuh itu ya minggat, hilang entah kemana ya, si Natasha dikiranya minggat karena orang situ melihat ada itu ya Pak, sedikit pertengkaran gitu ya kan. Namun penghuni sekitar menyatakan bahwa ia telah diculik ya, tapi saksi matanya melihat bahwa si Natasha itu diculik. Natasha bahwa dia dibawa oleh minibus putih yang diberhenti tepi jalan. Menurut seorang saksi, seorang anak perempuan berusia 12 tahun, teman sekolahnya, melihat pintu samping dibuka dan gadis ini ditarik dan dijebloskan dan dipaksa masuk ke itu ya, ke mobil minibus yang kami dijebloskan masuk. Sementara para penculik lain memegang setir ya, jadi diculik ya kan, paksa masuk ke dalam sebuah minibus seorang gadis berusia 12 tahun. Detektif yang disewa oleh surat kabar Kurir, Walter Posthacker, menyelidiki jejak-jejak antaranya membawanya ke kalangan kaum pedofilia, karena yang diculik itu 12 tahun. Jadi menurut sang detektif mungkin diculik oleh pedofilia, yaitu pedofil ya kan. Tapi menurut penyelidikan ia menganggap bahwa pembunuhan yang berhubungan dengan asmara. Kalau penculikan iya benar, kalau penculikan itu biasanya tuh orang-orang terdekat yang nyulik dia biasanya. Dan ya biasanya sih ya kan, biasanya, tapi ada banyak juga yang enggak ya kan, karena ada cuman yang banyak, cuman yang lebih banyak tapi cuma ngeliat ada kesempatan terus dia berbuat kejahatan karena ada kesempatan ya kan. Sebenarnya dia gak ada rencana ya, tapi kalau di sini lihat kayaknya ada rencana ya kan.
Ia mengira jenazah yang berada di sebuah kolam adalah jenazahnya si Natasha, ya kan. Polisi menyelidiki lebih dari 1.000 pemilik minibus, diantaranya Wolfgang Prockpil, si penculik Natasha yang memiliki minibus putih. Sang penyelidik menyatakan bahwa ia membutuhkannya untuk pembangunan. Setelah polisi menyelidiki ruangan dalam minibus, ia menemukan bahan bangunan. Karena Prockpil tidak memiliki riwayat kejahatan, maka ia dianggap sebagai seorang tertuduh karena tidak berkejahatan. Meskipun diselidiki secara luas, kasus ini bertahun-tahun tidak bisa dipecahkan, kan. Menurut Ketua Komisi Penyelidikan Khusus Kasus Penyelidikan Menurut Ketua Komisi Penyelidikan Khusus Kasus Penculikan ini, kemungkinan adanya pelaku kedua yang bisa ditutupi. Dan kita langsung ke kehidupan Natasha ya waktu ditawan, ya kan. Natasha ditawan selama 3097 hari di Strashof, Austria. Menurut pernyataan Ketua Badan Federal Kriminalitas Austria, Natasha ditawan dalam sebuah ruang kecil berukuran 2x3x2 yang merupakan rongga ruangan reparasi dalam garasi sebuah rumah. Jadi dia cuma ditempatkan satu kamar, ya kan, sempit, dan itu juga udah termasuk dengan kamar mandi. Kalian bakal bisa bayangin betapa sempitnya si Natasha waktu ditawan itu, ya kan. Natasha menyatakan bahwa pada tahun-tahun pertama ia berada selamanya di ruang kecil tersebut. Tetapi pada tahun kemudian ia diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan untuk sesekali belanja dan bersenang-senang, namun tidak boleh bercakap-cakap banyak dengan orang yang tadi kenal, ya kan. Pada tahun-tahun pertama, Natasha diharuskan untuk memanggil penculiknya Wolfgang Prockpil dengan sebutan Gebeiter atau Tuan, ya kan. Sama Tuan, ya, dia tuh panggil dengan Tuan. Kampus diizinkan untuk membaca surat kabar yang telah disensor. Jadi surat kabarnya udah digunting-gunting sama pemiliknya, ya, biar dia nggak tahu bahwa orang tuanya tuh nyariin dia dan ada kasus dia, ya kan. Dan yang berbahaya biar Natasha-nya itu nggak kabur. Dan ya kan, buku-buku, mendengarkan radio, dan menonton video. Ia juga menyatakan bahwa penculik terutama memberinya pelajaran membaca dan menulis. Pada 17 Februari 2013 dia mengaku bahwa Wolfgang Prockpil telah melakukan pemerkosaan terhadap dirinya selama beberapa kali. Selama dia ditawan, para psikolog dan polisi berbicara dengannya dan menyatakan bahwa meskipun ia hidup terisolasi selama beberapa tahun, ia memiliki kecerdasan tinggi dan berbicara dengan baik. Ia juga mengerti peristiwa-peristiwa penting yang ada di dunia. Dan waktu si Natasha di pelariannya, ya kan, Natasha melarikan diri berkat kelengahan Prockpil pada siang hari Rabu 23 Agustus 2006. Ia melarikan diri dari rumah dan menyelamatkan dirinya di halaman. Orang penduduk di sana, penghuni rumah, menemukan gadis yang panik ini dan lalu melaporkannya pada polisi. Ia melarikan diri ketika ia membersihkan dan menyedot mobil Prockpil dengan sebuah penyedot debu yang bersuara keras. Pada awalnya Prockpil mengawasinya, tetapi beranjak ke gudang ketika telepon genggam dari Natasha menyatakan identitasnya dengan penghuni rumah tersebut, yang lalu menemukan paspor di rumah yang diperkirakan
penculiknya ini. Lalu identitas aslinya dipastikan kembali oleh orang tuanya berkat sebuah luka lama dan melalui tes DNA. Menurut polisi, profil geng Wolfgang Profil segera mengetahui bahwa Natasha melarikan diri dan mencari gadis ini. Dia melanjutkan mobilnya sepanjang kota Strasbourg dan lalu melihat sebuah patroli polisi Wina yang menyatakan seluruh wilayah ibu kota sebagai daerah penyelidikan. Profil pertama-tama bisa melarikan diri. Kendaraannya ditemukan beberapa lama kemudian di sebuah gedung parkir Donauzentrum di Wina, ya. Lalu dikepung oleh polisi. Ia mengabari seorang teman dan meminta menjemputnya karena sedang melarikan diri. Profil menyatakan kepada teman-temannya bahwa ia tertangkap basah minum alkohol dan mengemudikan kendaraannya. Dengan ini membutuhkan pertolongan. Ya, si Wolfgang Profil membohong kepada temannya agar dia bisa diselamatkan dari polisi, ya kan. Bullshit. Nah, teman-teman Roy bergegas menolongnya dan dengan ini kemungkinan Profil untuk sekali lagi melarikan diri. Pada pukul 9 malam pada hari yang sama, Wolfgang ditemukan tewas tertabrak kereta tram di Leopoldstadt di Wina. Di dekat stasiun Norfolk, ia dinyatakan bunuh diri dengan menabrak dirinya ke kereta yang melaju. Masih belum ngerti, masih belum jelas ya, kenapa sih Profil sampai bunuh diri. Entah dia karena udah sama Natasha atau dia sudah capek melarikan diri, ya kan. Dan atau dia udah capek melarikan diri, ya, atau bagaimana, ya, kita nggak tahu. Dan gue juga belum lihat fotonya si Wolfgang Profil, ya kan. Setelah penculikan nih, kita bakal bahas baca tentang setelah penculikan kasus si Natasha, ya kan. Menurut pernyataan polisi, Natasha dan orang tuanya secara psikologis dibimbing. Ia dinyatakan sangat pucat dan memperlihatkan simptom atau sindrom Stockholm. Menurut Rudolf Eick, itu Badan Kriminologi di Wiesbaden, Jerman, hanya bisa dikatakan secara terbatasannya simptom ini. Walau demikian, Natasha hanya menyebut penyiksaannya sebagai pelanggaran hukum. Polisi wanita yang mendengar menyatakan di surat kabar BZ, Natasha gemetar terus. Saya memberikan jaket saya, ia memegang tangan saya dan tidak bertanya soal itu. Ia sangat gembira bahwa semuanya sudah berlalu dan ia berbicara dengan seseorang. Ketika Natasha mendengar Profil tewas, ia menangis terseduh-seduh. Jadi kalau kita lihat dari kasus dari Natasha, ya kan. Jadi ya, karena sini ada banyak kasus tentang sindrom Stockholm, karena gue bakalan nge-breakdown tentang sindrom Stockholm dan bagaimana itu akan bisa terjadi menurut analisis gue, ya kan. Dan sini ada kasus Colin Stein, aka Carol Smith, dan Sandra hidup dari 1977 hingga 1984. Ada ahli waris milioner Party Hearst yang diculik oleh Symbionese Liberation Army. Ada Natasha, tadi ada Stephen Steyer, ada Sano Fusaka dan lain-lain. Dan rata-rata itu tahun dari ke tahun itu enggak yang sebentar, ya, penculikan enggak seminggu atau sehari 2 hari, tapi terjadi bertahun-tahun, lama hingga 10 tahun, 8 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun lebih, ya, ada Pak. Dan sindrom Stockholm, kalau menurut gue, itu akan gue sia-sia, ya kan. Ini bisa terjadi kalau penculiknya kan penculikannya range dia diculiknya itu lama, harus
harus lama, dan kemungkinan di antara penyandra dan disandranya udah merasa cocok ya. Apalagi dari kasus Natasha kampus ya, Natasha Mari kampus ya kan. Ini dia tuh katanya ada, kita garis bawah tadi, uh, tetangganya tuh dia sedang ada cekcok dengan ibunya, dan mungkin dia walaupun disiksa dan dicabuli ya kan oleh si bajingan itu kan, si pedofil siapa namanya, Wolfgang Profil ya kan. Mungkin di situ Natasha merasa dia pertamanya pasti tegang dan sakit ya kan, dan tegang banget dan takut. Tapi lama-lama kalaupun diperlakukan sama sehari tiap hari bertahun-tahun lamanya, pasti bakalan udah biasa dan mungkin bakalan nyaman, atau kita sebut masokis ya kan. Dan lama-lama suka masokis, dan ya lama-lama nyaman. Dan gua nggak tahu caranya bagaimana yang profil atau penculiknya itu bisa buat tawanannya atau yang sandranya itu nyaman sama dia, atau membuat sandranya jatuh cinta kepada dia dan setia gitu kan. Kuncinya di sindrom Stockholm itu dia gitu ya. Dia jadi sandranya, di sandra itu suka sama nyandranya, dan ya berarti nyandranya bisa mendapatkan hati tawanannya, dan tawanannya akan membela dia mati-matinya. Dia cinta itu buta. Dan sekian dari segmen kali ini, dan kita bakalan balik lagi next video. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe dan komen di bawah ya kan. Dan ya mobilnya jadi sekarang gue stop ya, bosan kalau bikin konten terus mulai kasih kalian bosan. Dan see you next time.